Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada video sebelumnya sudah dibahas soal 4 strip 13, sekarang 4 strip 23 ya. Nah, ini masih sama seperti dengan soal pada nomor 4 strip 19 ya. Ini melanjutkan, cuma ada penambahan. Nah, kalau kita ingin mengerjakan soal ini, maka kita harus berfokus pada tabel ini ya. Dan kita harus bisa memecah di tabel ini itu ada berapa variabel. Yang jelas variabel terikatnya ada satu, kemudian para variabel bebasnya atau independen faktornya itu ada 4 ya. Jadi ada satunya operator, yang keduanya order, yang ketiganya itu workface ya. Workface itu yang abjad Yunani ya. Kemudian untuk yang satunya lagi adalah method. Method itu yang huruf kapital ini, C, B, A, D, B, C dan seterusnya ya. Nah, yang paling penting kita bisa memecah tabel ini menjadi tabel per variabel. Biasanya sebelum saya masukkan ke dalam data view di SPSS, saya otak-atik dulu di Excel. Nah, seperti ini. Ini tabelnya seperti ini. Saya pecah menjadi ada 5 variabel di sini. Variabel ini, yang ini variabel dependent variable ya, atau variabel terikat. Kemudian ini independent factor atau independent variable ya. X1 nya operator, X2 nya order, X3 nya workface. Workface itu yang tadi abjad Yunani. Kemudian method itu yang huruf kapital. Jadi ada semuanya ada 5 ya. Satu diantaranya adalah variabel terikat. Oke. Datanya seperti ini, ada abjad. Ini mestinya pakai simbol ya, tapi saya karena di Excel ini dia bisa sih, tapi repot karena ini bahan mentah ya, nggak apa-apa, kita ganti seperti ini saja. Nah, sekarang kita coba konversi tabel ini ke tabel yang akan kita gunakan di SPSS. Oke. Untuk assembly time ini nggak bisa dirubah ya, karena ini data aslinya memang yang digunakan ini seperti ini. Nah, operator kita ikuti subjek pertama, 2, ketiga, keempat ya. Ini operator pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian ordernya order 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, workflow-nya kan di sini B, A, D. Nah, kita misalkan A itu misalkan ini B, C, D, ada A, B, C, D kan. Nah, kita misalkan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Ini harus konsisten ya, harus konsisten. Berarti kalau B, A, D, C, maka ini 2, 1, 4, 3. Jadi seperti itu dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan yang metode ini juga ya. Metode juga kita misalkan ini C, A, B, C, D. Nah, A-nya kita misalkan 1, ini B-nya 2, ini 3, ini 4. Nah, tinggal kita masukkan bentuk. Kalau C, B, A, D, maka ini 3, 2, 1, 4 gitu ya, dan seterusnya. Oke, kalau sudah beres, nah ini kita copy, Ctrl C. Nah, kita masuk ke data view-nya di SPSS. Oke, tinggal di sini klik kanan, paste. Oke, sudah ada ya. Ini sudah ada 5 variabel, tinggal kita ke variable view, kita aturnya sesuai dengan urutan tadi yang di Excel ya. Sesuai dengan yang di Excel. Nah, sudah kita persiapkan tadi. Ini kan variabel pertama assembly time. Nah, maka di variabel ininya kita atur nih. Nah, kita misalkan Y order of assembly ya, sorry. Order of assembly kita kasih kata order saja. Order ini benar, assembly time.
ini nggak boleh pakai spasi ya. Kemudian ini variabel pertama, variabel terikatnya. Kemudian X1 nya ini operator, kemudian X2 nya order, kemudian X3 nya workplace, kemudian X4 nya method. Oke, seperti ini ya, kita lihat di data view-nya sudah berubah ya. Oke. Nah sekarang tipe datanya numerik, biarkan saja. Nah ini kan nggak ada desimal, kita nggak pakai desimal, maka ini kita rubah ke dalam 0 semua. Oke, 0 0. Oke. Nah sekarang labelnya, label itu yang akan muncul di output nanti ya, biasanya muncul di output. Ini kita misalkan Y. Kalau ini bisa pakai tanda kurung ya, dan spasi. Oke. Operator X1, nah, seperti ini. X2 order itu ya. Pokoknya kalaupun kita tidak mau kasih keterangan lagi nama, tinggal X1, X2, X3 juga nggak apa-apa, karena ini cuma pelabelan saja. Oke, tapi ini biar kita memudahkan untuk bacanya nanti. X4 method. Oke, cukup ya. Oke, spasi, kembali kurungnya. Oke, dah. Nah sekarang, untuk yang Y yaitu kita ganti menjadi scale ya, skala ya, bilangan ya. Kalau ini nominal saja. Kenapa nominal? Karena dia nggak bisa dijumlahkan ya. Maksudnya nggak memiliki nilai seperti bilangan yang skala itu. Oke, nanti saya bikin videonya dah khusus untuk menjelaskan apa itu skala, nominal, dan ordinal ya. Insyaallah. Nih kalau udah semua, nih tinggal di value-nya ini biarkan operator. Operator boleh kalau misalkan mau diganti seperti ini, operator 1 add seperti ini, 2 yang paling enak kita tinggal diklik sini ya, operator 2. Oke, add, kemudian operator 3, operator. Oke, add. Operatornya kita lihat dulu ada berapa. Operatornya ada 4, ordernya ada 4. Oke. Sorry. Add. Oke ya. Nah sekarang ordernya juga sama. Setelah itu order 1 add, 2 order 2 add, kemudian 3 order 3 add, 4 order 4 add. Oke, gitu ya. Workplace-nya 1 ini, workplace 1 add, oke, ini juga ada 4.
sekarang metodenya juga sama, ada 4. Oke, klik di sini, add, oke, add, oke. Sudah semua. Nah, kalau sudah semua, tinggal kita analyze. Klik analyze, kemudian general linear model, kita ambil univariate. Kenapa? Karena variabel terikatnya ada satu, cuma satu ya. Oke, klik di sini. Dependentnya, variabel terikatnya yang y. Kemudian untuk yang 3 ini, oke, kita kasih di fix factor. Nah, kalau di bukunya Pak Tatan ini pakai model nih, model. Nah, ini ada full factorial, build term, build custom term. Nah, ini pakainya build term. Nah, kalau di ini kan SPSS yang digunakan di video ini adalah SPSS yang tipe 26 ya. Kalau yang 20 ambil yang custom ya. Oke, ambil yang custom. Ini diganti main effect, kemudian ininya dipindahkan ke model nih semuanya. Oke, berurutan biar nantinya juga berurutan di outputnya. Oke, 1 2 3 4. Oke, tinggal continue. Oke, kita lihat outputnya sudah. Nah, di outputnya seperti ini, Bapak Ibu semua. Yang kita butuhkan sebenarnya ini aja, yang di sini. Tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke jawaban kita ya. Jawaban kita ini sudah ada di sini, kita lihat. Oke, seperti ini ya, sama ya. Oke ya, seperti ini. Baru kita, nah sebelum kita menjawabkan sebenarnya kita buat hipotesis dulu. Oke, ini kan untuk ngecek ya, time for assembly itu ditinjau dari operator. Ini kan time for assembly itu variabel terikatnya ya. Nah, sekarang variabel bebasnya kan ada 4, ada operator, ada order, ada method, ada juga workphase ya. Ini satu-satu, kita buat satu-satu. Oke. Nah, ini satu-satu. Hipotesis penelitian tidak terdapat perbedaan time assembly ditinjau dari operatornya. Ini terdapat perbedaan. Kemudian kriteria pengujiannya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan, kalau lebih besar maka tidak terdapat perbedaan. Oke. Dan ini bunyi dari hipotesis dan kriteria pengujiannya sama semuanya. Yang membedakan hanya di variabel bebasnya saja ya. Oke. Ini operator, ini order, di yang ketiganya workplace, yang keempatnya method, seperti itu. Nah, sekarang pengujiannya yang diuji, ketika pengujian yang digunakan adalah data output dari signifikan ini, baik signifikan operator, order, workplace, dan method ya. Oke, ini 616, kemudian ini 996, 843, dan 167 ya. Oke, seperti itu. Kalau dia lebih besar dari 0,05 maka terima HO. Oke, diterima, HO-nya diterima, dan tolak H1. Kalau HO-nya diterima maka tidak terdapat perbedaan time for assembly ditinjau dari operatornya gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi di sini saya memberikan catatan, namun hanya ada 3 derajat kebebasan untuk kesalahan. Jadi tes ini karena apa? Karena tes ini tidak terlalu sensitif ya. Dari mana catatan ini dibuat? Dari outputnya. Nah, outputnya kalau tidak salah ada nih. Nggak muncul. Tadi nggak diklik minta keterangannya itu ya. Oke, nggak ada di sini. Oke. Kenapa dikatakan
tidak sensitif karena derajat kebebasannya cuma 3. Oke, DF-nya. Oke. Maksudnya apa ya? Kurang ini ya, kurang meyakinkan gitu jadinya. Walaupun hasil kesimpulannya seperti ini. Oke, jadi itu Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa membantu dalam mengerjakan tugas kita semua, tugas 3 mata kuliah desain dan analisis eksperimen latihan 4 strip 13 dan 4 strip 23. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.